103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, saat ini Vika sedang berada bersama dengan Pak Gatot Nugroho. Beliau ini adalah Kepala Museum HM Soeharto. Kita langsung tanya-tanya aja ya DP Mania. Pak Gatot, kegiatan apa aja nih Pak di momen bulan Pak Harto 2025 ini yang diselenggarakan di Museum Memorial HM Soeharto ini Pak? Ya, alhamdulillah kegiatan untuk momen bulan Jenderal Besar Haji Mas Soeharto tahun 2025 ini diselenggarakan ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan edukasi sejarah bangsa, mengenang sejarah perjuangan bangsa dengan namanya Napak Tilas, jelajah perjuangan Letnan Kolonel Soeharto dan masyarakat Desa Kemusuk ketika Perang Kemerdekaan tahun 1948-1949. Kita mengajak generasi penerus bangsa, anak-anak SMP dan SMA sebanyak 100 anak berkeliling di situs-situs sejarah yang berkaitan dengan perjuangan Letnan Kolonel Soeharto. 5 km ya Pak jaraknya? 5 km jaraknya. Kemudian bersamaan itu di sini ada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan yang didirikan oleh Bapak Haji Mas Soeharto. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk warga masyarakat, kemudian ada pembagian sembako untuk kakak miskin, ada sekitar 500. Sekitar 500 kakak miskin ya. Kita bisa yayasan-yayasan Pak Harto dengan Museum Pak Harto bisa menyantuni masyarakat yang prasejahtera, kemudian mendapatkan sembako. Mudah-mudahan ini barokah karena sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, bulan puasa. Bertepatan ya. Betul ya. Kemudian ada lomba mewarnai bawah bangunan. Nah, di sana ada Pak Harto dengan Ibu Tin ketika panen raya, ketika kita pernah tahun 1985 pernah mendapatkan swasembada pangan. Ya. Kemudian di sana ada 120 anak TK maupun SD kelas 1-3 yang berlomba untuk apa? Untuk menggambar sosok almarhum Bapak Haji Mas Soeharto dengan Ibu Tin ketika panen raya pada saat tahun-tahun 80-an. Kemudian ada dari Yayasan Gerakan Orang Tua Asuh yang dipimpin oleh Ibu Gendis di Kota. Ibu Gendis itu menyantuni dan menjadikan yayasan yang punya asuhan 4 SD yang ada di wilayah Desa Argomulyo ini. Apa saja, ada 2 SD yang SD dulu SD-nya Pak Harto. Jadi yang pertama sekolah Pak Harto dulu ketika seluruh rakyat. Yang pernah ada SD Nglahar. SD Nglahar itu ketika Pak Harto sekolah di sekolah rakyat Ongko Siji. Itu kelas 1, 2, 3. Kemudian SD Puluhan itu ketika beliau sekolah rakyat di Ongko Loro kelas 4 dan 5. Kemudian ada SD Bandut yang ada di Sedayu dan SD Klangon yang ada di Sedayu juga. Jadi menyantuni makanan bergizi supaya anak-anak itu sehat, kemudian selalu semangat untuk belajar dan juga membantu pemberian buku-buku alat tulis sebagai senjata mereka menjadi pejuang-pejuang anak bangsa sekarang. Ini tanggal 26. Tanggal 26. Ya, full anggaran. Dan kemudian besok tanggal 27 kita memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. 76 tahun serangan umum 1 Maret 1949 dengan kegiatan satu tabur bunga yang setiap tahun kami lakukan di makam pejuang Wongso Menggalo. Jadi makam pejuang itu adalah ketika Pak Harto memimpin perjuangan untuk menyerang markas Belanda yang di kota Yogyakarta pada rangkaian peristiwa serangan umum 1 Maret, desa kami sempat dibumi hanguskan oleh Belanda. Terjadi perlawanan dan
korbannya cukup banyak, ada 203 korban yang semuanya dimakamkan di Taman Pejuang Semenggelan. Itu besok dilakukan tabur bunga dan ziarah yang jadi irup sebenarnya Pak Bupati, tapi karena Pak Bupati ada acara di Magelang sama Bapak Wakil Bupati, kaitannya dengan kegiatan retret pemerintah Republik Indonesia, semua gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya, sehingga besok akan menjadi instruktur didelegasikan kepada Pak Camat. Nah, kalau di Jogja dikenal dengan Pak Panewu karena undang-undang keistimewaan. Kemudian setelah itu jam 9 kita ada sarasian nasional tentang perjuangan Pak Harto. Ya. Pak, berarti Museum Memorial HM Soeharto ini sangat berandil besar ya dalam berlangsungnya kegiatan acara Maret Bulan Soeharto ini. Alhamdulillah kami bisa punya peran membantu kegiatan jajan Pak Harto yang begitu mengembangkan kepedulian kepada masyarakat miskin, baik itu bidang sosial, kesehatan, keagamaan, pendidikan. Dan kami pada tahun Maret bulan Jenderal Besar Haji Mas Soeharto kami ditugasi untuk melaksanakan implementasi tugas-tugas tersebut. Dan alhamdulillah karena sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar museum ini. Dan mudah-mudahan kami yang setiap hari mengedukasi anak bangsa dengan nasionalisme, dengan karakter Pancasila itu semakin banyak yang datang ke sini. Oke. Kalau menurut Pak Gatot sendiri, apa sih keutamaan dari bulan Soeharto ini? Keutamaan dari bulan Soeharto adalah Pak Harto punya suatu peristiwa sejarah panjang tentang perjalanan hidup beliau almarhum Soeharto di bulan Maret. Jadi kalau rentetannya itu dari yang paling hebat itu ketika ada serangan bom 1 Maret 19. 1 Maret itu disitulah ada tugas yang diembankan oleh Letnan Kolonel Soeharto dari Jenderal Sudirman. Kemudian Soeharto melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sehingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia. Yang pertama, kemudian ada peristiwa yang namanya Superseman, surat perintah 11 dari Insinyur Soekarno diserahkan kepada Soeharto untuk kemudian perjalanan dalam kepemimpinan ini akan berjalan. Pak Harto melaksanakan apa yang jadi amanah Insinyur Soekarno dengan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Anak-anak bangsa pada waktu itu selalu dididik dengan penataran P4 dari SD, SMP, SMA sangat berhenti dan mereka punya karakter hebat pada saat itu. Kemudian peristiwa yang berkaitan dengan karir Pak Harto banyak di bulan Maret. Jadi bulan Maret itu menjadi berkah karena saya kalau mengatakan ini adalah Tuhan telah menetapkan bulan Maret itu adalah peristiwa besar yang dialami oleh Jenderal Besar HM Soeharto dalam perjalanan hidupnya dari perjuangan, kemudian proses kepemimpinan hingga ketika beliau membangun negeri ini untuk Indonesia. Iya, juga tentunya sangat berpengaruh ya terhadap kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Betul, ya, Pak? Mbak Vika. Oke, Pak, ini terkait kegiatan bulan Pak Harto ini. Apa nih pesan dari Pak Gatot untuk anak muda dan masyarakat? Ya, terima kasih. Pesan saya, Maret bulan Jenderal Besar Haji Mas Soeharto adalah bulan untuk kita mengenang kembali perjuangan sejarah bangsa. Anak-anak sekarang ini adalah generasi penerus bangsa, generasi emas Indonesia. Mereka harus melanjutkan perjuangan. Yang dulu perjuangan itu dilakukan oleh para pejuang kita di bawah pimpinan ketika perjuangan pasca kemerdekaan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan darah, dengan air mata, dengan senjata. Sekarang anak-anak itu adalah pejuang bangsa. Mereka punya senjata yang namanya buku dan pena. Di belakang mereka adalah guru-guru istimewa yang selalu mendidik anak-anak itu secara tulus. Pesannya Pak Harto itu ada 3. Ketika anak-anak itu nanti menjadi pemimpin bangsa. Apa itu, Pak? Dalam filosofi Jawa dikenal dengan sa. Jadi seorang pemimpin itu yang pertama harus sabar atine, punya hati yang sabar. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus sareh tumindake, punya jiwa bijaksana.
Dan yang terakhir, yang utama itu adalah seorang pemimpin itu harus soleh ikolai, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Tuhan yang kita. Jadi konsep itu yang beliau titipkan ke bangsa ini, jadilah pemimpin yang punya 3 filosofi, sabar, sareh, soleh. Insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pak Gatot, terima kasih. Terima kasih.